Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang bioactive terrarium, khusus untuk, enggak khusus juga sih, bisa buat amfibi ataupun kadal-kadal kalian. Oke, ini basic saja sih sebenarnya, dasarnya dari bioactive terrarium tuh. Sebenarnya kalau kalian udah pernah membuat sebuah aquascape, itu teorinya hampir sama, cuman kalau di sini kan tidak di dalam air, tapi membawa suatu habitat ke dalam akuarium atau ke dalam wadah tertutup. Bioactive terrarium itu adalah terrarium yang dia bisa ada tanaman hidupnya, lalu dia membersihkan sendiri karena adanya isopoda dan springtail ataupun cleanup crew lainnya. Nah, bioactive terrarium ini berbeda dengan setup terrarium pada umumnya. Kalau di reptil atau amfibi itu ada 3 macam setup ya. Yang pertama tuh yang simple setup, yang cuma biasa tuh kayak pakai tisu, alasnya pakai tisu. Terus ya pokoknya sederhana-sederhana, simple gitu ya. Terus ada naturalistik. Naturalistik itu mulai pakai substrat, cuman dia substrat itu hanya satu dan biasanya masih memakai dekorasi-dekorasi yang bohongan, imitasi gitu, tanaman imitasi, terus kayu nih fine begini nih imitasi kan, itu naturalistik. Nah, kalau bioactive terrarium adalah dimana kita membuat suatu habitat yang berarti ada tanaman, ada hewannya, ada juga microfauna itu seperti isopoda dan springtail. Gunanya untuk jadi cyclingnya tuh sebenarnya eh, si apa namanya si binatang mengeluarkan kotoran, kotoran itu dimakan oleh isopoda. Nah, isopoda akan membuang kotoran, dan kotoran isopoda itu menjadi pupuk tersendiri untuk si tanaman. Tanaman menghasilkan oksigen dan lain sebagainya. Nah, perbedaannya dengan setup terrarium biasa adalah kalau bioactive itu dia pasti multi layer, teman-teman. Lihat ya, dia ini ada berbagai macam substrat dari bawah sampai ke atas tuh bermacam-macam ya. Itu memiliki kegunaan sendiri dan itu sangat krusial untuk bioactive terrarium. Kalau tidak memakai multi layer, biasanya bioactive terrarium ini akan berbau atau ada sesuatu yang salah di dalamnya gitu. Gagal lah, istilahnya gagal. Nih, ini kan bioactive terrarium ya. Dia ya hampir 80% tuh alami lah. Nah, ini naturalistik. Pac-Man frog saya. Nah, dia lagi berendam aja di situ. Bedanya adalah itu dia lebih, dan maintenance bioactive terrarium itu sangat kecil ya. Paling kalau misalnya sampah-sampah daunnya udah habis, kita harus ngasih lagi sampah daun tuh, ntar akan dimakan oleh isopoda juga teman-teman, jadi dia akan habis ntar sebenarnya. Atau springtail juga makan sampah-sampah daun kayak gini. Lalu ntar kalau misalnya kita kan setiap hari pasti misting ya, pasti spraying agar tanamannya hidup, terus kelembapan terjaga gitu kan. Nah itu kan kalau kita lama kelamaan kita misting tuh di bagian bawah ini akan terendam air. Nah, tugas kita itu mensifon. Sifon itu alat seperti selang ya teman-teman, untuk menghisap air. Jadi ntar misalnya di pojokan sini nih, nah ini saya singkirin dulu ini sedikit, ntar saya sifon bagian sini biar airnya nggak meluap teman-teman dan tidak membasahi substrat ini. Sifon itu kalian bisa beli di toko akuarium, cuman kalau saya sarankan sih sebelum setup itu dikasih pipa peralon salah satu di pojok aja, di pojok salah satu pojok lah, satu aja untuk membersihkan.
pipa peralon itu biar mempermudah aja sebenarnya. Kalau nggak make ya kayak saya dibongkar sedikit, masukin sifonnya. Kok bisa pakai sifon yang untuk khusus ikan cupang. Ikan cupang itu sifonnya kecil, tidak besar. Kalau kalian beli sifon yang besar itu lebih ribet lagi ya. Ntar ngerusak habitatnya lebih ribet, apalagi kalau ada akar-akar tanaman yang sudah tumbuh ya. Terus saya akan menjelaskan guna-gunanya dari multi layer ini ya teman-teman, mulai dari bawah. Nah, yang bawah ini namanya false bottom. Dia bisa dipakai substrat berbagai macam, atau kalian buat panggung di sini. Jadi sini kosong, kasih panggung berupa pipa peralon gitu. Terus dialasin dengan egg crate gitu. Nah, ntar biar kandungan air yang ada di substrat ini akan jatuh ke bawah. Jadi substrat ini akan tetap lembab dan tidak becek. Kalau becek tuh malah nggak bagus ya teman-teman. Ntar isopoda kalian bisa mati, koloninya dan akar-akar tanaman kalian mungkin juga ada yang bisa mati karena terlalu becek gitu. Sebenarnya cukup mudah ya. Terus bagian kedua adalah barrier. Nah, maaf, kalau untuk yang di sini kalian bisa selain pakai panggung kayak gitu, buat panggung hydroton nih, kayak punya saya ini hydroton, terus pumice bisa, kerikil bisa, pasir malang yang gede-gede ukurannya bisa juga. Nah, kedua ini ada substrate barrier. Ini adalah penghalang antara si hydroton dan substratnya. Gunanya biar si substrat ini nggak masuk ke sini dan tercampur aduk. Karena gunanya false bottom ini kan untuk menahan air ya. Jadi kalau substratnya masuk ya percuma gitu sebenarnya. Percuma aja, ntar malah jadi banjir dan tidak baik untuk kesehatan terarium kalian. Yang ketiga ini ada substrat media tanam. Media tanam ini kalau di bioaktif ini bercampur teman-teman, karena dia butuh menunjang kehidupan tanaman dan isopoda serta springtailnya. Jadi kalau saya pakai itu kokopit dicampur forest bark, dicampur pasir malang, dicampur sphagnum moss, dicampur pakis cacah. Gitu. Kita campur semua lalu taruh di bagian substrat. Nah, substrat ini tentunya untuk agar tanaman bisa tumbuh dan mengakar ya, dan itu akar tanaman tuh akan sampai ke hydroton. Sebenarnya itu akan menggali sampai ke hydroton. Nah, terus kalau di atasnya lagi nih ada namanya sphagnum moss. Sphagnum moss itu tuh lihat ya, ada banyak sphagnum moss di sana ya. Gunanya untuk melembabkan. Jadi biar tidak menguap air yang ada di substrat, dikasih sphagnum moss. Jadi sphagnum moss ini gunanya untuk menjaga kelembapan yang ada di kandang. Karena kan mungkin hanya kayak saya kan cuma pakai LED nih. Nah, LED jadi penguapannya itu tidak terlalu tinggi. Berbeda lagi kalau kalian memakai lampu ya, lampu basking itu akan cepat menguapnya. Nah, itu bisa 2 kali sehari kalian nyiram, tapi kalau saya cuma sekali sehari karena saya pakai LED, karena tidak terlalu panas dan penguapannya tidak terlalu cepat. Yang layer kelima adalah sampah daun atau leaf litter. Nah, leaf litter ini berguna sebagai tempat berlindung isopoda, tempat berlindung springtail sebagai makanan mereka, terus juga menjaga kelembapan, membantu menjaga kelembapan seperti sphagnum moss, lalu menjadi makanan tersendiri untuk tanaman-tanaman yang ada di terarium. Lalu juga berguna sebagai estetik sebenarnya, kayak seperti yang ada di alam kan. Kalau di alam atau di kebun deh, kalian lihat deh, pasti banyak sampah daun kering dari pohon-pohon. Nah, sampah daun kering ini lama-lama akan hilang dan menjadi nutrisi sendiri untuk tanamannya. Nah, ini setup
simpelnya teman-teman ya, cuma ada water dish besar lalu hiding cave gitu. Tergantung sih, sebenarnya nggak pakai hiding cave, hanya pakai tanaman-tanaman ribbon pun bisa, tergantung kalian setupnya untuk binatangnya apa. Kalau saya untuk crocodile skink, jadi hiding cave-nya harus yang model-model begini nih. Kalau kayak saya cuma kasih tanaman-tanaman, dia nggak akan dapat bersembunyi dengan baik gitu. Kalian juga bisa menambahkan beberapa fitur ya, seperti air terjun, misting system, ataupun fogger biar agak berkabut gitu, kayak di hutan gitu ya. Atau kalian bisa simple aja kayak gini, cuma kalian harus misting setiap hari ya, biar tidak kering gitu teman-teman. Untuk budget mahal. Modal awal itu emang mahal kalau bioaktif terrarium, tapi hanya sekali setup. Berbeda dengan naturalistik yang dia harus ganti substrat per 2 minggu atau 1 bulan, kalian keluar uang lagi pastikan. Kalau bioaktif dia hanya sekali setup saja, bahkan orang di Amerika atau di luar sana yang memakai bioaktif, dia sampai ada yang 10 tahun nggak pernah dia apa-apain, cuman maintenance sekedar memotong tanamannya dan menambahkan leaf litter saja, sama mensipon yang ada di bagian bawah. Itu doang yang dia kerjakan selama maintenance, dan terariumnya sangat sehat, tidak berbau, tidak kotor, karena terjaga ekosistemnya yang ada di dalam gitu teman-teman. Jadi komentarnya sih sebenarnya simple ya, modal awal besar tapi untuk berjangka waktu panjang sampai 10 tahun seperti itu sih worth it sih kalau menurut saya ya, lebih hemat dibanding kalian pakai naturalistik tapi akan terlalu mengganti substratnya kan. Terus kalau misalnya simple listik itu juga sama kan, kalian butuh effort seperti membersihkan kandang, mensterilkan gitu. Kalau bioaktif ini enggak, kalau kalian sterilkan ya pakai desinfektan gitu, beresiko untuk tanaman dan hewan-hewan yang ada di dalam. Bisa kalian bersihkan sesekali kayak kacanya ini dilap gitu, pakai air aja itu bisa. Cuman kalau untuk membersihkan semua tuh dibongkar itu sayang sekali, karena akar tanaman itu pasti sudah meraup kemana-mana di dalam situ. Oh iya, kalau setup bioactive terrarium itu setelah setup tunggu 2-3 minggu agar satu, isopoda dan springtailnya memperbanyak diri dulu. Dua, biar akar tanaman itu kuat. Jangan kalian akar tanaman isopoda belum banyak kalian taruh binatangnya, alhasil nanti isopodanya habis lagi, binatangnya pup misal, terus isopoda yang memakan hanya sedikit, akhirnya malah jadi kotor dan berbau. Terus kalau misalnya kalian langsung naruh binatang, biasanya tanaman yang akarnya belum kuat akan banyak jatuh, rusak, kegencet gitu loh teman-teman. Jadi tunggu 2-3 minggu dulu, maintenance seperti biasa, spray sehari sekali. Oh iya, jangan lupa kasih LED biar tanamannya hidup juga ya. Kalau tanaman nggak dikasih LED, kemungkinan mati teman-teman. Jangan pakai teknik taruh di depan jendela, karena itu memanaskan terrarium gitu. Ntar terlalu panas, alhasil binatang kalian juga kepanasan, kesian ya. LED saya cukup pakai LED untuk akuarium saja, saya lupa mereknya apa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat, semoga kalian terinspirasi untuk membuat bioactive terrarium yang baik, yang benar, dan bisa kalian nikmati juga di rumah, dan binatang kalian juga bisa lebih rileks, lebih sehat juga kalau di bioactive terrarium, karena seperti di alam sebenarnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like,
Jika ada komen, masukan, saran, kritik dan segala macam silakan ya. Saya tidak keberatan. Bye bye.